Kemudian ini Bu, ada terkait gas. Rata-rata mereka yang bekerja luar negeri, khususnya wanita perempuan Bu ya. Iya. Itu pertama mungkin selain kemiskinan juga mereka istilahnya jadi korban tindak kekerasan lah dalam rumah tangga gitu kan. Iya. Rata-rata seperti itu. Motif ya. Iya. Sebenarnya tindak kekerasan rumah tangga di Sumatera Selatan ini seperti apa Bu? Rata-rata itu. Ya kebanyakan ya dilakukan oleh suami kepada istri. Iya. Kebanyakan istri misalnya dia mulai curiga nih pada suaminya nih. Dia ceklah HP suaminya. Dapatlah suaminya chat dengan perempuan lain. Itulah yang memicu keributan. Akhirnya suami melakukan tindak kekerasan kepada istri, bahkan kepada anak terkadang. Ya jadi inilah hubungan yang tidak harmonis lah itu. Apa kekerasan itu bisa terjadi di lingkup rumah tangga. Kekerasan seksual ada juga nggak? Kekerasan seksual ada banyak. Hampir setiap hari kita menerima laporan terkait kekerasan seksual. Bahkan dari lingkungan keluarga sendiri pun banyak gitu ya, yang dekat ya. Bapak tiri, bapak kandung gitu, dari bapak angkat, saudara angkat, paman maupun dari tetangga, kebanyakan tetangga. Dan yang pacaran Pak, kebanyakan yang Pacaran ya. bukan pacaran, mereka melakukan persetubuhan lah ya, ataupun pencabulan. Akhirnya ibunya melapor. Kebanyakan kasus-kasus seperti itu. Nah ini Bu, ini juga ada perbedaan bahasa nih. Pencabulan dan persetubuhan tuh bedanya seperti apa Bu? Karena kan memang itu dikatakan pencabulan atau pelecehan seksual. Iya. Bisa dijelaskan nggak itu? Biar nanti bahasa-bahasa seperti itu juga nggak lanjut tuh. Iya. Jadi di Undang-Undang TPKS ini, tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 ini mungkin baru disosialisasikan. Iya. Jadi undang-undang ini mencakup beberapa undang-undang seperti Undang-Undang KDRT, Perlindungan Anak. Jadi untuk bahasa pencabulan dan persetubuhan sendiri, tadi disampaikan di dalam Undang-Undang TPKS itu ada 9 macam jenis kekerasan, termasuk kekerasan non fisik dan fisik. Nah, jadi pencabulan ada yang baru, ada kekerasan non fisik. Kekerasan non fisik ini seperti siul, ada siul sweet gitu, atau hai sayang cantik banget sih, montok banget sih, ataupun kita melihat tatapan tapi melihat ke area-area sensitif, itu masuk ke kekerasan seksual non fisik tanpa sentuhan. Nah, tapi dengan sentuhan masuk ke kategori kekerasan fisik. Jadi ada 3 kategori lagi kekerasan fisik seperti ya, masuk ke kategori pencabulan. Misalnya banyak kasus-kasus yang megang payudara misalnya, tiba-tiba kotor lah Bu ya. Itu masuk ke kekerasan fisik. Ataupun menyentuh paha, itu masuk pencabulan. Menyentuh bagian-bagian sensitif. Tapi kalau persetubuhan, harus adanya perbuatan memasukkan organ intim ke dalam organ intim. Itu jenis kategori persetubuhan. Jadi pencabulan ini hanya di luar, tapi kalau persetubuhan adanya hubungan ya. Hubungan. Terkait TPKS ini penindakannya seperti apa Bu? Jadi TPKS ini mengakomodir, tadi saya sampaikan, mengakomodir dari beberapa undang-undang dan pengalaman. Jadi yang menyusun undang-undang ini pengalaman dari penyidik. Kenapa? Ada satu pasal yang menyampaikan bahwa satu korban saksi sudah cukup menjadi satu alat bukti. Berdasarkan pasal 184 KUHP bahwa harus ada 2 alat bukti. Dari keterangan saksi, petunjuk maupun ahli ya. Nah, namun untuk di Undang-Undang TPKS sendiri, biasanya satu saksi itu belum menjadi satu alat bukti. Harus ada didukung oleh saksi-saksi yang lain. Namun di Undang-Undang TPKS ini, satu keterangan saksi korban itu sudah cukup menjadi satu alat bukti yang sah. Karena kan biasanya kasus-kasus kekerasan seksual hanya dia yang tahu dan pelaku. Kalau sudah diketahui orang lain berarti mungkin tidak terjadi itu. Tapi karena ini mengakomodir pengalaman-pengalaman penyidik dan korban, maka disebutkanlah di dalam undang-undang itu satu pasal, satu saksi korban sudah cukup menjadi satu alat bukti. Jadi banyak kasus rata-rata hampir
satu saksi juga Bu? Ada? Banyak kan, Ada. ya banyak kan kita lakukan penghentian penyelidikan kan tidak ada saksi lain Saksi lain. yang tidak mendukung keterangan dari si korban ini. Karena biasanya dilakukan pada tempat sepi, Iya, malam hari. iya hanya mereka berdua lah. Dua. Ya. Akhirnya alhamdulillah dengan adanya undang-undang TPKS ini mengakomodir kepentingan korban tadi. Dan korban pun bisa meminta untuk restitusi juga kerugian. Restitusi. Ya, di undang-undang ini disebutkan. Restitusi itu bentuknya seperti apa? Apakah mulai dari dia selama perjalanan kejahatan itu, atau Ya bisa, misalnya dalam dia mengalami itu dia harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan apapun terapi, dia harus terapi dengan psikolog, psikiater, dia mengeluarkan biaya itu bisa disebutkan nanti yang akan menghitung biaya restitusi itu adalah lembaga perlindungan saksi sidang korban. LPSK ya? Iya, nanti LPSK lah yang akan asesmen ya ataupun mewawancarai apa saja kira-kira biaya yang dikeluarkan selama ini, biaya material maupun imaterial. Kalau pelakunya itu dari orang tuanya sendiri dan tidak mampu, larinya ke negara apa? Iya, tadi saya sebutkan penyitaan aset dari pelaku ataupun nanti negara lah yang akan memberikan ganti rugi itu. Ini aset nggak ada, orang tuanya juga pelakunya. Nah, biayanya diganti oleh negara. Berapa besaran? Ada maksimal atau minimal? Keputusan pengadilan. Kan nanti LPSK akan mengasesmen, mewawancarai korban ini maupun keluarga korban, misalnya ada pada saat setelah dia menjadi korban itu berapa kira-kira kerugian yang telah dikeluarkan secara materi, baik dari pengobatan tadi disampaikan, apakah itu terapi, nanti disampaikan ke LPSK. Nanti LPSK langsung yang akan mewawancarai korban ini dan keluarga korban. Itu restitusi itu diberikan langsung kepada korban? Iya. Atau ada pendampingan yang enggak? Nanti dari pihak keluarga akan membuat surat kepada pengadilan maupun kepada penyidik untuk mereka mendapatkan restitusi. Pada saat di penyidikan pun penyidik nanti akan membacakan hak-haknya bahwa dia mempunyai hak untuk mendapat ganti rugi. Apabila dia mau minta ganti rugi, maka kita akan sampaikan dan kita akan persyaratan untuk pengajuan restitusi akan kita sampaikan kepada keluarga. Nanti ke pengadilan biasanya. Nanti hakim bisa mempertimbangkan untuk adanya pemberian restitusi tadi kepada korban ataupun keluarga korban. Saya tertarik tindak pidana non fisik tadi. Kalau sweet itu kena juga apa Bu? Kena ya. Jadi kalau yang dia merasa direndahkan harga dirinya, dia yang harus melapor. Korbannya yang harus melapor. Berapa Bu itu lama tindak pidananya itu? 9 bulan. 9 bulan ya. Maksimal 9 bulan. Hati-hati nih kan. Iya. Jangan asal-asal ya. Iya, ada 9 jenis kekerasan itu Pak, termasuk perbudakan seksual, pemaksaan kontrasepsi, itu tidak boleh dilakukan ya. Ada nggak kasus sweet ini Bu yang masuk di lapangan kita? Belum ya. Terutama karena undang-undang ini baru sudah berlaku sebetulnya bulan Mei tahun 2022, tapi masih belum banyak yang mengetahui, mungkin masyarakat ya. Jadi belum ada yang, kalau saya belum ada yang lapor. Ya, ada satu, tapi masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikannya? Ya. Unik juga sih. Iya Pak. Kemudian itu yang termasuk ringan. Yang termasuk berat ada nggak Bu yang masuk kita? Kayak kemarin ada yang sumpah pocong, itu seperti apa itu? Yang sumpah pocong di Palembang ya. Jadi itu dia kasusnya pencabulan. Pencabulan anak. Jadi anak tetangganya usianya kalau tidak salah 6 tahun pada saat terjadi itu. Ya pencabulan tadi saya bilang di luar adanya bukan persetubuhan, tapi pencabulan, apakah dia hanya memegang bagian-bagian sensitif, bagian-bagian tidak boleh disentuh. Nah tapi dia tidak mengaku gitu. Akhirnya dia sumpah pocong lah bahwa benar dia tidak melakukan itu. Tapi kan kita mengumpulkan bukti-bukti. Pengakuan tersangka tidak bisa kita jadikan dasar, tapi kita mengumpulkan bukti-bukti yang lain. Alhamdulillah sudah tahap 2, akhirnya sudah diserahkan ke kejaksaan, sekarang sedang dalam pemeriksaan di pengadilan, sidang-sidang Pak. Baik pencabulan atau persetubuhan itu kan membuat korbannya secara
terintimidasi, secara mental juga terganggu. Nah, ada pendampingan nggak terhadap korban ini? Ya, setiap kasus-kasus percabulan maupun persetubuhan, apalagi itu korbannya anak-anak, itu ada pendampingan dari pekerja sosial. Jadi polisi pun tidak bekerja sendiri, Kak Rahmat. Jadi ada dinas-dinas terkait, instansi terkait, kita minta bantuan bekerja sama dengan mereka untuk adanya pendampingan pada saat pemeriksaan maupun pemeriksaan kondisi kejiwaan oleh psikolog di dinas PPA biasanya, ataupun dari psikiater di Rumah Sakit Jiwa RAD Bahar. Biasanya kita minta. Secara kejiwaan, Bu, umumnya apa mereka itu mengalami apa? Trauma, Pak. Trauma. Umumnya mereka trauma. Nggak mau sekolah apa? Ada yang tidak mau sekolah, ada yang sekolah tapi dia adanya perubahan perlakuan, sikapnya ada berubah, yang biasanya dia ceria tapi murung, perubahan perilaku, pendiam, biasanya seperti itu, Pak. Di Sumatera Selatan ini cukup tinggi tadi ya, bahkan sangat tinggi gitu ya. Penyebab utamanya apa? Menurut saya moral dan perhatian dari keluarga. Menurut saya banyakkan anak-anak yang perempuan yang menjadi korban itu dia kurang perhatian dari keluarganya, atau keluarga tidak mau tahu apa nih aktivitas dari anak-anaknya di luar gitu, ataupun moral anak-anak pergaulan dia dengan temannya, terus kemudian apa yang dia lihat, apa yang dia tonton itu. Karena saya sangat miris sekali di Palembang ini banyak sekali anak-anak perempuan yang terlalu bebas pergaulannya dengan laki-laki. Terkadang ada yang satu ini digilir oleh beberapa temannya sendiri. Jadi mohon kepada para orang tua itu untuk menjaga anaknya lah, bijak untuk tahu siapa dia berteman dengan siapa anaknya ini. Kadang ya itu temannya sendiri lah yang, dan mereka pun fine-fine aja gitu, Pak. Biasanya korbannya ini fine, diajak lagi mau, saya miris moralnya. Yang pasti harus ada pemahaman keimanan iman ya, dimana kita tidak boleh misalnya berdua dengan laki-laki yang bukan muhrim kita, misalnya itu tidak boleh larut malam pulangnya. Hal-hal itu menjadi dosa besar gitu kan. Kalau iman itu sudah ada di dalam anak kita, insya Allah dia akan menjauhi hal-hal itu, berhubungan atau bergaul dengan yang merugikan ya pastinya. Karakter pelaku sendiri ada nggak? Seperti apa mereka ini memang rata-rata pendidikannya tinggi atau pendidikan rendah atau ekonominya tinggi? Rata-rata pelakunya ini karakternya seperti apa, Bu? Kalau pekerjaan kita bisa lihat dari pekerjaan, kebanyakan itu ada yang tidak bekerja misalnya. Ada juga yang pelajar. Dari lingkungan keluarga. Ada juga yang gurunya, ada juga. Baik, itu perbincangan kami dengan Ibu AKBP ya. Ibu AKBP Raswidiati Anggraeni atau Ibu Iin, Kasubdit Renakta Ditreskrim Polda Sumsel. Ada yang bisa mau disampaikan, Bu? Ya, terkait tadi ya undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini masih menjadi atensi oleh Bapak Presiden ya, khususnya karena banyak sekali korban yang pekerja migran non prosedural itu pulang tinggal bawa nama, ataupun dipaksa pulang oleh negara tujuan itu. Saya harap mungkin dari instansi kita bekerja sama untuk mensosialisasikan bagaimana TPPO ini korbannya tidak ada lagi, kalau bisa tidak ada, Pak ya. Tapi upaya pencegahan untuk mensosialisasikan, misalnya jangan tergiur dengan iming-iming gaji yang besar, harus tahu apabila tidak ada dokumen-dokumen yang sah itu kita jangan mau gitu. Karena banyak sekali yang korban-korban ini pulang dengan nama, dan jangan takut untuk melaporkan, karena korban-korban tidak dapat dengan orang ini ada restitusi namanya, ada ganti rugi. Dia bisa menyampaikan apa kerugiannya selama dia menjadi korban dari Indonesia, mungkin keberangkatan ke negara tujuan, biaya yang sudah dia keluarkan baik material maupun imaterial apa, nanti bisa di putusan pengadilan hakim bisa memberikan ganti rugi. Siapa yang ganti rugi itu? Negara atau
lembaga perkut. Nanti putusan dari pengadilan, apakah itu nanti dari aset-aset dari pelaku ataupun apa yang sudah disita, itu yang akan untuk mengganti kerugiannya. Apabila pelaku itu pun tidak ada aset, maka negara lah yang akan memberi ganti rugi restitusi itu kepada korban. Oke, terima kasih Ibu Iin atas kesediaannya. Baik, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.